mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Amin. Ya, hari ini secara khusus kita berdoa di musim hujan, kita meminta sama Tuhan. Hari ini Tuhan berikan cuaca yang cerah. Amin. Ya, kita percaya kita anak Tuhan, kita meminta maka diberikan. Ya, dan semua berjalan dengan baik. Ya. Sangat luar biasa kita anak Tuhan diberikan satu kesempatan. Maka itu acara ini spesial untuk saudara Louis dan juga saudara Brilian. Maka hari ini jangan ngantuk ya, walaupun tidak tidur semalaman. Hari ini harus ya ditahan gitu ya, karena ini hari spesial. Ya, dan saya juga sudah minta ke tadi supaya khotbahnya direkam, nanti supaya kita upload lagi, supaya nanti juga jangan hilang begitu saja. Karena pesan-pesan ini pesan spesial dan tidak boleh dilupakan. Amin. Amin. Satu hal yang saya aminkan juga dalam hidup saya, bahwa apapun yang kita minta dari Tuhan pasti diberikan. Amin. Ya, saya waktu menikah, sebelum menikah kita sepakat, karena saya pendeta sebelum menikah. Saya sudah pendeta, jadi saya meminta waktu itu dengan calon istri saya, nanti kalau kita menikah anak kita 4. Begitu. Kalau nanti Louis berapa? Hah? Harus diminta serius itu ya. Iya, saya minta 4. Tuhan, kalau kami menikah nanti anak kami 4. Terus saya bilang, Tuhan, kalau anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Karena bagi orang Batak penting juga ya, anak laki-laki gitu kan. Nah, Tuhan berikan anak pertama perempuan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya minta anak yang kedua laki-laki. Diberikan Tuhan anak laki-laki. Saya berdoa lagi, Tuhan, anak yang keempat terserah Tuhan, mau laki-laki mau perempuan, tapi yang keempat harus beda lagi gitu ya. Diberikan Tuhan anak yang ketiga laki-laki. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, berarti anak keempat perempuan. Itu pun Tuhan kabulkan. Maka itu dekatlah dengan Tuhan, diberikan satu kesempatan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepada kita. Amin. 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 Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya ambil tema firman Tuhan bagi kita, pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan-pernikahan yang lain. Tentunya kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, kita sudah mengalami dan kita sudah mengetahui, tapi perlu ditekankan lagi lewat ayat firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama, bahwa pernikahan adalah rancangan Tuhan. Amin. Ya. Pernikahan bukan akibat dosa, tetapi Tuhan Allah telah berfirman di Kejadian 2. Kalau dalam Alkitab kita Kejadian 3 baru berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di pasal yang kedua Kejadian ayatnya yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Yang sepadan, bukan yang sama dengan dia. Amin. Hari-hari ini saudara, banyak orang menikah orang yang sama. Tahu kan maksud saya Bapak Ibu? Yang sejenis. Ya. Tapi Tuhan Allah telah merancang manusia lewat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Allah menjadikan seorang penolong yang sepadan. Tuhan menghendaki perkawinan laki-laki dengan perempuan. Dan hari ini, hari yang berbahagia ini, karena seizin Tuhan, kehendak Tuhan, saudara kita boleh menentukan hari yang berbahagia. Dan hari ini mereka boleh menerima pemberkatan nikah di gereja yang sederhana ini. Kita percaya walaupun sederhana, ada Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, satu dikatakan tadi saya katakan, ada satu kelebihan kita yang diizinkan Tuhan. Apapun yang kita minta diberikan Tuhan. Maka saudara harus minta kepada Tuhan. Amin. Saudara harus aminkan itu dalam keluarga saudara. Apapun nanti, seperti apapun keluarga yang mau saudara bangun, minta sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Saya juga meminta kepada Tuhan, Tuhan, anak-anakku, aku rindu anak-anak melayani Tuhan. Puji Tuhan, anak saya yang pertama yang memainkan keyboard masih umur 10 tahun, dia masih kelas 4 SD, tapi Tuhan bisa pakai. Amin. Ya. Anak saya nomor 2 juga sama, bisa juga bermain keyboard,
Karena yang ketiga punya skill khusus, dia bisa bermain biola. Jadi mereka sudah dipersiapkan juga untuk mereka orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, saya sarankan juga kepada saudara, siapkan keturunan saudara menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan. Kita bisa minta kepada Tuhan. Anak-anak saya siapkan bukan hanya pemain musik biasa, tapi mereka bisa bermain secara partitur, dan dari umur 4 tahun mereka sudah sekolah di Yamaha, dan itu pun Tuhan kabulkan. Ya, walaupun pelayanan kecil seperti ini, tapi Tuhan bisa lakukan itu. Semua bisa Tuhan lakukan kalau kita minta kepada Tuhan dengan beriman kepada Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan menjadikan seorang penolong. Tuhan menghendaki perkawinan, maka Tuhan datang di Kana waktu perkawinan di Kana. Yesus datang di sana. Yesus menghadiri karena kesetujuannya dengan itu. Amin. Ya. Yang kedua, seorang yang sudah menikah telah lepas dari ikatan yang lama dan masuk dalam ikatan yang baru. Ya, di Alkitab diajarkan bahwa dalam Kolose pasal yang ketiga yang ke-20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Ada satu pesan Tuhan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Artinya anak-anak Kristen tidak diperbolehkan untuk bantah-membantah, tetapi dikatakan harus taat dalam segala hal. Tetapi di dalam pernikahan ini, ikatan itu dilepaskan. Amin. Amin. Jadi jangan nanti dikit-dikit, mah gimana mah ini, Wah, gimana ini? Makanya Alkitab mengatakan seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya ikatan itu sudah lepas dan masuk dalam ikatan yang baru, yaitu ikatan suami dan istri. Amin. Iya, masuk dalam ikatan itu. Ya. Telah lepas, nanti di akhir acara kita ini, saudara akan sungkeman. Saudara akan minta izin dari orang tua, berterima kasih untuk segala yang telah mereka lakukan selama ini. Dan saudara pamit. Pamit untuk apa? Untuk membangun satu keluarga. Ini juga menjadi lambang bahwa saudara sudah masuk dalam ikatan yang baru. Amin. Ya. Saudara sudah masuk dalam ikatan yang baru. Seorang laki-laki harus melepaskan ikatan itu dari orang tua, dan orang tua pun harus berbesar hati. Nah, bangunlah keluargamu. Amin. Tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu, bisa diomelin, kamu nggak ini, kamu nggak nurut, kamu nggak, nah gitu ya. Tapi sekarang tidak lagi. Kita hanya orang tua mendoakan mereka supaya mereka lebih baik. Itu dari kita orang tua. Amin. Jangan lagi disetir anak kita. Sudah lepas ikatan itu. Biarkan mereka membangun satu ikatan yang baru. Kita percaya kalau mereka di dalam Tuhan, pasti mereka baik-baik saja. Amin. Ya. Mereka pasti ditolong oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dua menjadi satu. Saudara sudah dipersatukan Tuhan, artinya saudara sudah satu. Amin. Ibarat kertas. Kalau kertas ditempel, dua kertas ditempel menjadi satu. Kalau dipisah, kira-kira masih mulus enggak? Tidak mungkin. Demikian juga dalam pernikahan ini, kalau saudara sudah menjadi satu, apabila karena permasalahan bisa berpisah, tentunya dua-duanya tidak bahagia, dua-duanya pasti terluka. Maka itu saudara, Alkitab menyarankan bahwa orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, saudara, dua menjadi satu. Tidak ada lagi pemisah di antara suami dan istri. Amin. Ya. Mereka menjadi satu hati, menjadi satu pikiran, satu roh, satu dalam suka dan duka. Amin. Jadi dalam acara si buah-buah, saudara telah diberikan ikan sudur-udur. Ikan sudur-udur artinya rapudur tudolok, rapudur tubaruan. Artinya apa? Selalu bersama-sama kemanapun saudara pergi. Selalu satu hati. Amin. Bukan hanya satu hati, tapi juga satu dompet. Amin. Ini juga perkara serius. Satu dompet. Maka itu saya sering perhatikan orang-orang yang sedang makan berdua. Kalau saya melihat laki-laki dan perempuan sedang makan, saya bisa tahu itu teman, pacar, atau istri.
atau suami istri? Bapak pernah perhatikan nggak? Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat ketika mereka nanti bayar. Kalau mereka bayar masing-masing, artinya mereka ini teman. Oh iya mereka temenan gitu ya. Kalau laki-laki nanti yang bayar, artinya apa? Oh itu pacarnya gitu ya. Oh iya dia pacarnya. Tapi kalau perempuan yang bayar, pasti udah bilang oh itu istrinya. Artinya yang pegang dompet suami. Bukan. Ya boleh sih suami ya. Ya tapi satu hal juga dalam keuangan. Amin. Ya. Kita sudah banyak berbicara tentang itu waktu konselingnya. Ya. Tapi saudara, ini hal penting juga di dalam rumah tangga Kristen. Kita harus saling percaya, ya kan? Suami dan istri harus saling percaya bahwa memang sudah menjadi satu daging, telah satu roh, tetapi juga harus satu dompet. Ya, saudara Luis dan saudara Berlian sudah siap kan? Saudara Berlian jangan bilang duitmu, duitku, duitku, duitku. Jangan begitu, tapi duit kita. Amin. Ya. Satu duit. Yang keempat, Alkitab juga mengatakan dalam Markus pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Injil Matius, dalam Injil Markus juga ini juga ada lagi dikatakan tentang pernikahan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Dalam Matius dikatakan kecuali karena zina. Artinya apa? Kecuali karena zina. Kalau mereka salah satu mereka berzina, berarti pasangan yang lain boleh menikah lagi. Itu maksudnya. Tetapi saudara, Alkitab Matius ini ditujukan oleh Tuhan kepada orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi, kalau ada orang yang berzina, hukumannya dilempari dengan batu sampai mati. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika Yesus diperhadapkan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dikatakan apa? Ada seorang yang kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari dengan batu, katanya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melempar duluan. Satu pun di antara mereka tidak ada yang melempar, karena mereka pun semua merasa orang pernah berdosa. Artinya yang saya garis bawahi di sini bahwa memang hukum dalam tradisi orang Yahudi, siapa yang ketahuan berbuat zina, hukumannya mati. Artinya tetap mati juga kan, yang berzina itu dia boleh menikah lagi loh. Ya. Orang Kristen dalam semasa dalam ikatan pernikahan ini tidak boleh menikah lagi. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia apapun alasannya. Tetapi di dalam Markus ini, Injil Markus ini ditujukan kepada orang yang bukan Yahudi, yang tidak punya tradisi seperti itu. Dia tidak dikatakan sana kecuali karena zina. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan lagi ada kata berpisah. Amin. Amin. Berlian. Amin. Ya. Tidak ada lagi kata untuk berpisah. Harus tetap setia. Amin. Ada sebuah cerita. Ada seorang tentara, tapi ini bukan angkatan laut. Ini angkatan darat ya. Berarti bukan saudara ya. Ada seorang angkatan laut, dia menikah dengan kekasihnya. Waktu Perang Dunia Kedua ini terjadi di Uni Soviet, bukan di Indonesia. Ya, mereka menikah, mereka bahagia, mereka membangun keluarga yang bahagia. Setelah menikah, ternyata ada panggilan khusus dari negara, harus ikut berperang, harus meninggalkan istri yang disayangi, yang mungkin dinikahi baru hanya beberapa bulan. Tetapi karena ini tugas, harus meninggalkan istri tercinta. Istri tercinta tetap mendoakan suami, dia tetap setia menunggu suami, dan ternyata suami juga pulang dengan membawa kemenangan. Mereka menang dalam peperangan.
Tetapi ada yang berubah dengan suami ini. Suaminya ini suka dengan bubur kacang apa? Kacang hijau, bubur kacang hijau. Yang ini si Louis suka kacang hijau enggak? Suka juga ya? Ingat itu berlian. Dia juga suka. Iya, dikasih bubur kacang hijau, kesukaan si laki-laki ini. Tetapi ketika dikasih, langsung diambil itu bubur, langsung dibuang ke muka istrinya ini. Kok kasar gitu ya? Istrinya bingung. Kayaknya selama ini kita bahagia, kok pulang dari pekerjaan kok jadi kasar begitu? Berhari-hari begitu kasar suaminya. Istrinya menjadi bingung. Istrinya pun frustasi. Istrinya pun ingin bunuh diri. Jadi ternyata dalam peperangan itu mereka sudah didoktrin, siapapun orang yang dekat tidak boleh dianggap kawan, semua lawan. Doktrin ini masih terngiang-ngiang di pikiran. Siapapun tidak boleh dipercayai. Mungkin begitu kali ya dalam perangnya. Ya. Jadi tumbuhlah sang suami ini menjadi orang yang seperti itu. Istrinya menjadi bingung. Dia pergi ke gunung yang tinggi, dia mau bunuh diri, dia mau melompat. Ternyata ketika dia mau melompat, ada seseorang tua di bawah lereng ini sedang memancing. Dia melihat ke atas, seperti ada seseorang. Dia melihat dengan kecurigaan, sepertinya seseorang itu mau melompat, mau bunuh diri. Ternyata benar, dia dekatin itu perempuan. Non, katanya, kenapa kamu begitu? Saya udah gak tahan, katanya. Saya sudah capek dalam hidup ini. Suami yang saya sayangin sudah berubah. Biar saya bunuh diri aja, katanya. Oh Neng, tenang aja dulu, katanya. Jangan bunuh diri. Saya tahu rahasianya, katanya. Apaan itu rahasianya? Terus si perempuan ini nanya, kakek, apa rahasianya? Oh gampang, ambil 2 kumis harimau, katanya. Oh gitu ya, katanya. 2 kumis harimau kuncinya, katanya. Oke. Si perempuan ini pun ikut dengan si kakek. Bagaimana cara mendapatkan 2 kumis harimau ini? Pergilah ke hutan. Nanti pasti kamu ketemu dengan kumis harimau. Pergi dia ke hutan. Sampai sehari 2 hari gak ketemu kumis harimau. Akhirnya perempuan ini berdoa, Tuhan, berikan aku kumis harimau. Artinya apa? Dia harus ketemu dengan harimau. Dia harus ketemu dengan harimau gitu kan, untuk mengambil kumis harimau. Dia berdoa. Hari ketiga dia ketemu dengan harimau. Oh, itu dia harimau. Tapi lihat harimau seram gitu ya. Gimana cara ngambilnya? Dia berdoa, Tuhan, berikan harimau itu ketiduran. Itu dia doanya. Akhirnya harimau ini mendapat mangsa, dia kenyang, gitu, makan kenyang sampai dia ketiduran. Perempuan ini pun mengambil 2 kumis harimau. Akhirnya dia ketemu. Dia langsung berlari kepada kakek. Diberikan kumis harimau itu. Kakeknya pun kaget. Kok bisa kamu dapat kumis harimau gitu? Kamu gimana caranya gitu? Tadinya saya cuma iseng, gitu. Itu gak bener katanya. Itu bohongan katanya gitu ya. Kok kamu bisa dapat katanya? Aku berdoa sama Tuhan katanya. Iya, itulah rahasianya, kata si kakek. Kamu berdoalah kepada suamimu, dia pasti bisa berubah katanya. Jadi saudara belia, banyak-banyaklah berdoa. Amin. Amin. Ya. Banyak-banyaklah berdoa, karena itulah kekuatan orang percaya. Ya, kalau ditinggal suami kesepian, berdoalah sama Tuhan, ya kan? Karena akan sering ditinggal ya. Kalau tugas kan, ya berbeda dengan kita. Kalau kita mah pagi, siang, malam selalu bersama. Ya, tapi kalau ini yang sudah tugas negara, istri pertamanya bukan saudara, istri pertamanya negara. Itu sudah harus tahu, ya kan? Ya kan? Sudah disumpah untuk itu kan? Iya. Memang seorang istri tentara pun harus lebih-lebih dari tentara juga. Ya, karena suaminya tentara. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Kita percaya hanya doalah yang menjadi kekuatan kita orang percaya. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, doa akan menjadi jalan keluar, akan menunjukkan jalan keluar. Jadilah orang yang rohani, yang selalu berdoa untuk suami. Amin. Yang terakhir saudara, yang kelima, Alkitab mengajarkan prinsip hierarki. Ya, suami adalah pemimpin rumah tangga. Amin. Bukan istri. Itu harus tahu. Itu prinsip hierarki yang diajarkan oleh Alkitab.
Maka dia katakan dalam Kolose pasal yang ketiga yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk. Jangan dirubah, nanduk. Mirip memang saudara, tapi itu tidak boleh dirubah. Tetapi dikatakan juga pasal yang ke-19-nya, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan nanti kamu tabok istrimu, karena biasa di dunia perang kasar gitu kan, tapi sama istri tidak boleh. Itu sudah hukum Alkitab. Amin. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh tampar istri. Itu biasanya kalau tentara itu memang kasar di luar ya silakan aja. Tapi kalau ke istri kasar, hukumannya panjang. Ceritanya akan panjang gitu kan? Iya. Karena demikianlah Alkitab mengajarkan, itulah prinsip Alkitab. Suami harus mengasihi istri. Alkitab kita mengajarkan prinsip hierarki kepada kita orang-orang yang percaya. Maka istri harus tunduk kepada suami. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan kami. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan iman bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini kita mau mengikuti acara pernikahan saudara kita. Baik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan pernikahan saudara Louis Sambodo Andika Hadi dan saudara Berlian. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Pernikahan adalah merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Persatuan antara suami dengan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, untuk kesukaan dan kesehatan manusia. Maka itu pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, harus dimasuki dengan hormat, dan juga dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pernikahan suci ini akan dipersatukan saudara Louis Sambodo Andika Hadi dengan saudara-saudari Berlian. Saya sebagai hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Dan saya juga akan menanyakan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang hadir saat ini untuk dijawab bersama-sama. Jadi, saudara Louis, saudara Berlian, saudara diharapkan untuk menjawab dengan bebas, tanpa paksaan, dan juga nanti saudara akan mengucapkan janji nikah. Jadi perlu saya tekankan kepada saudara, saudara juga berjanji di hadapan Allah, saudara berjanji di hadapan jemaat Tuhan, saudara berjanji di hadapan saya sebagai hamba Tuhan, saudara juga berjanji di hadapan keluarga besar. Oke? Ya. Siap ya? Oke. Saya akan bertanya kepada mempelai, pertama kepada
mempelai laki-laki Louis Sambodo Andika Hadi. Nanti kalau saudara mau jawab dengan tegas, ya saya mau. Siap? Siap. Nah, siap. Oke. Kepada saudara Louis Sambodo Hadi, boleh dipegang mic-nya? Kita mau dengar dulu kan. Kepada saudara Louis Sambodo Andika Hadi, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudara Berlian sebagai istri saudara dan hidup bersamanya seumur hidup saudara? Ya, saya mau. Selanjutnya, apakah saudara mau mengasihinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Ya, saya mau. Yang terakhir, apakah saudara mau mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sakit dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya mau. Oke. Baik, terima kasih. Saya juga akan bertanya kepada saudara Berlian. Saya juga ingatkan sekali lagi bahwa saya bertanya dan boleh dijawab dengan bebas, tanpa paksaan, dengan sukarela. Siap? Siap. Oke. Kepada saudara Berlian, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudara Louis Sambodo Andika Hadi sebagai suami saudara dan hidup bersamanya seumur hidup saudara? Saya bersedia. Saya mau. Saya mau. Nah, oke. Saya ulangi lagi ya, jawabannya ya, saya mau. Yang kedua, apakah saudara mau tunduk kepadanya sama seperti kepada Tuhan? Iya, saya mau. Yang terakhir, apakah saudara mau mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan senang, dan setia kepadanya selama saudara hidup? Iya, saya mau. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir saat ini, saya mau juga bertanya kepada Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak Ibu bersedia, mohon dijawab, ya, kami mau. Siap Bapak Ibu? Siap, oke. Kepada jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji nikah ini, saya hamba Tuhan mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara kita ini dalam pernikahannya? Kami mau. Oke, terima kasih. Mari kita dengarkan uraian firman Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, sedang Tuhan, kita akan mendengarkan janji nikah kedua mempelai. Kepada mempelai, mohon berdiri. Boleh berhadap-hadapan. Nah, boleh berhadapan, bunganya boleh ditaruh di Oke, saudara boleh berpegang tangan.
Oke, baik. Saudara boleh berpegang tangan, kanan sama kanan saja. Oke. Atau berhadapan, ya, berhadapan. Pegang tangan dulu boleh juga ya. Nah ya, ya. Tapi nanti suaranya kedengaran nggak, Pak? Tergantung sama apa? Kameramen. Ya. Nah, saja ini dikit ya. Boleh sedikit. Oke, baik. Ya, Saudara Luis boleh mengucapkan janji nikah saudara di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan saya sebagai hamba Tuhan, dan di depan keluarga besar. Silakan Saudara Luis. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku, Luis Sambodo Andika Hadi, menerima engkau berlian sebagai istriku yang sah. Aku akan memeliharamu, mengasuhmu, dan merawatmu dalam keadaan susah, senang, kaya miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan. Sesuai ketetapan Allah, aku berjanji. Oke, baik. Ya, kita akan mendengarkan janji nikah dari saudara berlian, dan boleh menatap mata kekasih saudara. Ya, silakan saudara mengucapkan janji dengan sukarela dan kita persilakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya berlian menerima engkau Luis Sambodo Andika Hadi sebagai suamiku yang sah, tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan, memeliharamu, mengasuhmu dan merawatmu dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu, kita mendengarkan jelas janji nikah mereka. Dan saat ini saudara boleh mengambil cincinnya. Oke, baik. Saudara Lois Andika Hadi, saudara boleh memberikan cincin kepada kekasih saudara. Tapi sebelumnya saya mau utarakan sedikit bahwa cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung, tidak mempunyai pangkalnya, yang artinya melambangkan kasih yang tidak pernah berujung, kasih yang tidak pernah berhenti. Cincin ini juga tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur, kasih yang tidak akan berkarat, kasih yang tidak akan rusak. Demikian kiranya kasih di antara saudara tidak berakhir selama saudara berdua hidup. Bertambah hari kiranya bertambah suci, bertambah matang, dan bertambah tulus. Ya, silakan saudara Luis Sambodo masukkan cincin kepada jari kekasih saudara. Ya, pelan-pelan. Oke. Ya, saudara berlian. Ya, boleh memegang tangan kekasih saudara. Boleh dimasukkan
cincin ke tangan jari manisnya. Oke. Oke. Ya, saudara boleh berpegang tangan. Nah, salah. Nggak ada, nggak salah. Nggak ada, nggak salah. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sah sebagai suami dan istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Baik, jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Kita bernyanyi doa berkat. Saudara kami Louis dan juga saudara kami Berlian telah Tuhan persatukan, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan saudara kami Tuhan juga telah berjanji di hadapan Tuhan
Dan hari ini saya sebagai hamba-Mu, saya memberkati mereka. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan saudara. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai keluarga saudara, menyertai hidup saudara selama saudara hidup di dalam dunia ini, di dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan. Bukanlah posisinya. Baik, saudara boleh agak ke depan sedikit. Saudara boleh berhadapan lagi. Selamat buat saudara Luis dan saudara Berlian. Saudara sudah sah sebagai suami dan istri. Saudara Hadi boleh memberikan ciuman yang manis buat kekasih saudara. Kepada istri saudara, boleh dipersilakan. Pelan-pelan dong, pelan-pelan dong. Asik. Sekali lagi ya Pak, Ibu ya. Ya. Sekali lagi, oke boleh. Kurang lama. Pipinya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, saudara Luis, bawa istrimu kepada orang tuamu. Bilang sama orang tua, Bapak terima kasih selama ini telah membesarkan aku. Sekarang aku mohon doa restu. Aku mau membangun keluarga. Doakan aku menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Silakan. Kepada orang tua ya. Duduk aja Pak. Duduk aja. Oke, boleh kakaknya boleh. Oke, boleh. Silakan boleh ungkapkan peluk orang tuanya. Terima kasih, sampaikan kepada orang tua saudara. Silakan. Ya, silakan. Ya, Sudah, peluk bapaknya boleh. Ya, bawa istrinya dong. Ya, bawa istrinya. Bawa istrinya. Ini istri. Ngomong dong sama bapak dong. Ya. Ya. Ya, kepada keluarga. Oke, boleh bawa kepada mertua. Terima kasih Bapak mertua, Ibu mertua telah menerima aku sebagai menantu. Sungkem dong. Di samping menempel. Oke, orang tua juga kasih pesan kepada mereka. Silakan. Justin, pinjam toiletnya sih. Ada ya? Oke, sudah selesai. Oke, boleh kembali lagi ke tempat duduk. Suruh duduknya putar dulu dia berdua.
Jadi karena sudah sah menjadi suami istri, mungkin posisi duduknya bisa ditukar karena berlian sekarang sudah resmi jadi bagian keluarga dari Bapak Louis Sambodo. Demikian juga Bapak Louis sudah menjadi bagian keluarga dari Bapak Siregar. Baik, pengantin yang persilakan untuk duduk. Mungkin senyumnya lebih sumringah. Ya. Saatnya kita mau memberikan sedikit persembahan kita kepada Tuhan. Demikian juga pengantin, ada persembahan sulung yang dikhususkan untuk Tuhan. Kita angkat pujian Allah itu baik. Baik, saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, hari yang berbahagia ini. Tuhan yang telah mempersatukan saudara kami ini di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka, Roh Kudus yang terus menuntun mereka. Mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dikaruniakan anak laki-laki, anak perempuan dalam keluarga mereka. Tuhan karuniakan anak-anak yang luar biasa, memperlengkapi sukacita mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara kami yang hadir hari ini, juga keluarga besar,
saudara kami pengantin yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati, dan sebentar mau acara adat pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya acara ini berjalan dengan sukacita. Tuhan memberkati semuanya, biarlah semuanya berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir acara mereka. Dan acara ibadah hari ini pun kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Bapak, terima kasih. Oke, saudara pengantin boleh berdiri, Bapak Ibu sekalian boleh duduk kembali. Oke, yuk boleh maju ke depan. Ya, saya sebagai kepala sidang di tempat ini mengucapkan selamat buat saudara Luis dan juga saudara Belia telah dipersatukan di dalam Tuhan. Kiranya keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Saya akan memberikan akte nikah bahwa menyatakan saudara sah secara hukum gereja dan juga hukum yang dianut di negara kita ini. Dan dari gereja juga kita memberikan Alkitab yang menjadi penuntun saudara menjalani keluarga. Kita percaya bahwa Alkitab ini berisi firman Tuhan dan Alkitab ini untuk dibaca, ya, bukan untuk disimpan, ya. Nah, jadi kita berharap jangan mulus terus ini Alkitab, ya, harus acak-acakan karena dibaca. Ya, kami serahkan Alkitab ini. Baik, saudara boleh duduk kembali. Oke. Nanti kita ada acara foto lagi ya, buat keluarga mungkin, ada gereja dan sebagai nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau kasih dulu waktu kepada kata sambutan. Mungkin ada keluarga mau memberikan sambutan. Ya, kata-kata dari keluarga para anak ya. Oke, silakan. Oke, tasnya mana yang mau swab? Di mobil, sudah di mobil. Shalom.
Puji Tuhan pada pagi yang indah ini kita bersukacita Saya yang bikin, saya yang bikin. Tuhan di tempat ini. Kami dari keluarga Pasar Ibu mengucapkan kepada semua gembala sidang gereja kita ini atas keberkatan anak kami dengan parlemen kami berjalan dengan sukacita di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih hamba-hamba Tuhan di tempat ini, organis, leader, kami keluarga mengucapkan terima kasih. Jadi semua lima diamu akka domat tubuh, dengan sauta, boru, babere, dikasari. Melate mga tutu di Tuhanka, mga sipul be ulaw ka pemberkatan ni anak niba Lois Sambodo do paruman nami berlian boru sirigar. Dumulak kita sa ninganan noon, udur mahita tuinganan ima digor langgang olahraga cendrawasi cengkareng ima dinalaw magaradadat tu hula-hulai marga sirigar. Watama nama dongan kita sen nama mulayan non saat tu nama mengunjungi Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Boleh mungkin dari keluarga Berburu. Horas, mari kita salut. Nah, shalom. Terima kasih pertama-tama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berjalannya pemberkatan nikah dari boru kami dan hela kami bisa sampai dengan selesai tanpa kekurangan apapun. Terima kasih juga kami ucapkan dari keluarga besar Siregar kepada pengurus gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Hosana, baik kepada Bapak Gembala, song leader dan pianis, begitu juga liturgis. Terima kasih banyak kami ucapkan aman inang. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Tuhan Yesuslah yang memberkati rumah ibadah kita ini sehingga menjadi rumah ibadah yang bersinar untuk kita semua dan untuk lingkungan yang ada di sekitar sini. Amin. Sok-sokoni manang dihita, punguan manang nawat hamarangi Siregar. Dongan sabuta mabupas sana pihami. Mau lihat ma dihita salut ka amanginang di haroromuna di pamasumason yang di pamasumason ni boru do anak elanami. Raudur mahita amanginang tu gur cendrawasi ima dinalau pasahaton adat nago nah terbiasa di lawon kita halak batak. Begitu juga kepada pengurus gereja Pentakosta di Indonesia, mari kita sama-sama menang mengantarkan anak dan putri kita ini ke Gor Cendrawasi sebagai untuk pemberkatan adat yang biasa dilakukan orang Batak. Mari kita sama-sama amanginang supaya nanti juga acaranya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sohonima kami pasahat amanginang, suam-sohoni kamu amang buru nami Raja Pasar Ibu mau lihat di pasar rohana memang buru raudu mahita anon sian bogas njoro ni Tuhan mau lihat tema Tuhan Yesus masuk kita. Oke, dah foto dia. Dia dulu berfoto lah, terbakar sama putih. Set.